Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Karena pangeran ketiga sangat ingin tahu, mengapa kamu tidak masuk dan menjelajahinya sendiri. Tapi jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda, alam jilin spasial tidak simen alam iblis. Sangat mungkin untuk mati di sana jika Anda tidak berhati-hati. Bukankah putra mahkota adalah contoh yang baik? Han Li berkata dengan nada menggoda. Si Zhan Feng benar-benar mati. Sayang sekali, sayang sekali. Si Pokong mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Ekspresi dua orang di sampingnya berubah saat mendengar ini. Han Li berdiri sendirian dan menatap si Pokong tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Rekan Li, sebenarnya tidak ada kebencian yang mendalam antara Anda dan saya. Saya sangat menghormati Anda. Meskipun situasi di wilayah suci tidak jelas, saya percaya bahwa rekan Li adalah orang yang cerdas. Anda seharusnya dapat melihat siapa yang memiliki peluang lebih tinggi untuk menang antara aku dan kakak ke-13, kan? Si Pokong berkata dengan tatapan serius. Aku tidak peduli apa yang ingin dilakukan wilayah iblismu. Selama Anda tidak mengganggu penyelamatan High Priest dari Weeping Soul Beast, saya dapat mengabaikan masalah sebelumnya dari Sky Shattering Talisman. Saat masalah ini selesai, saya akan meninggalkan wilayah iblis dan tidak lagi terlibat dalam masalah keluarga Anda. Apa yang pangeran ketiga pikirkan? Han Li mengangkat alisnya dan bertanya. Rekan Li, jangan katakan bahwa saya mempersulit Anda. Anda dapat menyimpan seluruh proses dari apa yang terjadi di alam skala kepada saya, tetapi saya ingin menyusahkan Anda untuk memberitahu saya berita tentang saudara ke-13. Apakah dia mati atau hidup? Apakah dia sudah kembali ke wilayah suci? Si Pokong bertanya tanpa komitmen. Ekspresi Han Li tiba-tiba menjadi dingin dan dia dengan dingin berkata, aku sudah membuat diriku sangat jelas. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Begitu dia selesai berbicara, sosok Han Li tiba-tiba kabur dan menghilang. Saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba muncul di depan sebuah pintu di sisi kiri aula di belakangnya. Dia dengan santai mengangkat kakinya dan menginjak tanah. Suara ledakan keras terdengar. Alun-alun yang diaspal dengan batu hitam di bawah kakinya tiba-tiba meledak menjadi gelombang udara yang ganas. Asap dan debu yang mengepul keluar dari tanah dan menyebar ke depan dalam bentuk kipas. Lempengan batu hitam di tanah melonjak lapis demi lapis seperti air pasang dan pecah inci demi inci. Sosok acak-acakan terbang keluar dari asap dan debu yang mengepul. Wajahnya berlumuran darah, dan tubuhnya berlumuran lumpur saat dia melarikan diri ke kejauhan. Jika bukan karena Han Li tidak ingin merusak aula di belakangnya, dia hanya akan menggunakan setengah dari kekuatannya dalam tendangan itu, dan tidak mungkin orang ini bisa melarikan diri. Sebaliknya, dia akan jatuh ke peristirahatan abadi di tanah. Sosok itu kurus dan kecil, dan tubuhnya ditutupi sisik hitam. Kedua tangannya memiliki cakar tajam yang seperti bilah, dan jelas sekali bahwa dia ahli dalam menggali tanah. Setelah melarikan diri beberapa ratus meter, ia mengulurkan tangannya dan hendak menggali ke dalam tanah lagi. Namun, dalam sekejap mata, sesosok tiba-tiba muncul di hadapannya, dan sosok itu mengangkat ujung kakinya dan menjentikkan ke atas untuk menghentikan cakarnya yang seperti bilah sebelum mengangkatnya ke udara. Kemudian, orang itu merasakan tenggorokannya menegang saat dia dicekik oleh tangan besar yang seperti penjepit besi. Keterampilan sembunyi-sembunyimu tidak buruk. Aku hampir membiarkanmu masuk ke aula, kata Han Li sambil mencibir sambil kembali ke si Pokong dan yang lainnya dengan kilat sambil memegangi leher orang itu. Orang itu gemetar tak terkendali di udara seolah-olah dia sedang menggendong anak ayam. Si Pokong melirik Han Li dengan tatapan muram. Beraninya kamu, manusia, lepaskan Yuan Hou, pria dari ras iblis yang seperti menara besi meraung.
Pria tua kurus yang terlihat seperti seorang guru sedikit mengernyit, dan sepertinya ada kemarahan di matanya. Berani, Han Li mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum. Tanpa menunggu pihak lain menjawab, dia memutar pergelangan tangannya dan mematahkan leher orang itu dengan retakan. Kemudian, dia dengan santai melemparkan pria kurus dari ras iblis yang dipanggil Yuan Hou ke kaki pria dengan menara besi. Kamu mencari kematian, pria dengan menara besi itu segera melebarkan matanya dan meraung marah. Saat dia meraung, tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya hitam dan melonjak dengan Demon Ki. Tubuhnya juga melonjak, dan tulang tajam menonjol dari balik baju besinya. Dia berubah menjadi raksasa lapis baja iblis yang tingginya puluhan kaki. Raksasa berarmor iblis itu mengangkat tangannya dan melambai. Ada kilatan cahaya hitam di telapak tangannya, dan palu segi 8 hitam yang dikelilingi oleh Demon Ki muncul. Dia membuat segel tangan dengan satu tangan, dan lingkaran pola cahaya merah muncul di tubuhnya. Kemudian, gelombang aneh beriak di sekujur tubuhnya dan menyebar ke segala arah seperti riak di permukaan danau. Area di bawah kaki Han Li ditutupi oleh pola cahaya, dan dia segera merasakan kakinya menjadi lamban, seolah-olah dipenuhi timah dan sangat berat. Raksasa lapis baja iblis itu maju selangkah, dan tanah di bawahnya berguncang. Lantai batu hitam dalam radius puluhan kaki retak, dan debu beterbangan ke udara. Dengan lambaian tangannya, rune pada palu segi 8 besar bersinar terang, dan dia menghancurkannya di kepala Han Li. Ruang di atas kepala Han Li sepertinya telah dihancurkan oleh seseorang, dan itu benar-benar runtuh. Tidak hanya itu dijiwai dengan kekuatan yang sangat besar, itu juga menutup ruang di sekitarnya. Tatapan sengit melintas di mata raksasa lapis baja iblis itu. Dia sudah menganggap manusia tidak penting di depannya sebagai orang mati. Namun, tepat ketika dia merasa bahwa dia akan mencapai kesuksesan besar, pandangannya tiba-tiba kabur. Dia melihat bahwa manusia telah mengambil langkah ke arahnya seolah-olah dia sedang berjalan santai. Kemudian, dia sedikit membungkukkan tubuhnya, dan jubahnya berkibar tanpa angin. Sepertinya ada bintik-bintik cahaya putih di permukaan tubuhnya di balik jubahnya. Itu, raksasa lapis baja iblis itu bingung, tetapi tangannya tidak berhenti bergerak. Pada saat ini, ekspresi lelaki tua kurus itu tiba-tiba berubah, dan dia berteriak keras. Oh tidak, mundur. Tetapi pada saat ini, sudah terlambat. Tubuh Han Li yang sedikit membungkuk tiba-tiba menjadi lurus, dan teknik penekanan penjara iblis surgawi diaktifkan. Ada suara benturan keras di lengannya, dan kekuatan bintang-bintang di bukaan suannya meledak, mengembun menjadi bayangan tinju putih besar di luar lengannya, dan tiba-tiba hancur. Suara ledakan terdengar. Palu raksasa segi 8 yang dikelilingi oleh Demon Ki dipukul dengan keras, dan langsung patah dari titik di mana pegangan dan kepala palu besar itu terhubung. Palu besar itu terbang mundur seperti meteor, menggambar busur di langit malam, dan tidak ada yang tahu di mana ia mendarat. Masih ada kekuatan besar yang berputar di gagang palu raksasa, dan itu langsung melilit lengan raksasa berbaju besi iblis itu. Seperti jerat, ia memanjat, dan langsung menuju ke bahu dan kepala raksasa berbaju besi iblis itu. Bang bang bang, serangkaian suara ledakan terdengar terus-menerus. Armor di lengan raksasa sihir lapis baja, bersama dengan daging dan darah, dipelintir berkeping-keping oleh kekuatan yang luar biasa. Bahkan tulang putih yang terekspos pun dipelintir hingga berubah bentuk inci demi inci, hampir seperti adonan goreng. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hijau itu tiba-tiba melintas, dan datang ke bahu raksasa berbaju besi iblis itu. Dia mengangkat telapak tangannya dan menamparnya dengan keras di bahu. Cahaya hijau mengembun di telapak tangan, dan sepertinya tidak melepaskan banyak kekuatan, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat mengejutkan. Ada suara gemuruh di bahu raksasa lapis baja iblis, dan lampu hijau tiba-tiba melompat turun dari bahunya,
bertabrakan dengan kekuatan Qi Hanli. Dengan keras, lengan raksasa lapis baja iblis itu benar-benar hancur berkeping-keping. Namun, di bawah pengaruh kekerasan dari kedua kekuatan inilah kekuatan Qi Hanli benar-benar hancur. Kalau tidak, jika gaya dibiarkan terus ke atas, itu tidak akan menjadi seluruh lengan raksasa lapis baja iblis yang akan patah. Terima kasih, pena tuaku. Ki iblis di tubuh raksasa lapis baja iblis itu menyusut, dan sosoknya dengan cepat kembali ke keadaan semula, dan dia berkata dengan hormat. Meskipun ekspresinya sedikit menyedihkan, tidak peduli seberapa menyakitkan luka di bahunya, dia tidak menangis. Pria tua kurus itu mendarat di depannya dan memperingatkan, meskipun kekuatan pukulan orang ini hampir sepenuhnya ditiadakan olehku, masih ada sisa kekuatan di lukamu. Sebelum kekuatan ini benar-benar hilang, jangan mencoba untuk menumbuhkan kembali lukamu, daging dan darah, atau akan ada konsekuensi tanpa akhir. Melihat ini, Hanli menarik telapak tangannya dan berdiri dengan tangan di belakang, tidak menunjukkan niat untuk terus menyerang. Si Pokong melangkah maju dan mencibir, "Rekan Li, bukankah kamu memandang rendah kota Yang Ye kami dengan melukai kami 2 kali? Aku menyelamatkan hidup mereka, Pangeran ketiga. Kamu harus berterima kasih." Hanli tersenyum. Tampaknya rekan Li telah memperoleh banyak hal di alam skala, dan sekarang kamu memiliki kepercayaan diri untuk menantang seluruh klan ilahi. Ekspresi si Pokong menjadi lebih serius saat dia menggosokkan jari-jarinya dan berkata perlahan. Pangeran ketiga, tidak perlu menggunakan ras iblis untuk menakut-nakuti saya. Saya tidak berniat menjadi musuh ras iblis. Namun, jika pangeran ketiga bersikeras memaksa saya tidak keberatan membuat keributan di kota Yang Ye. Saya tahu bahwa sebagai ibu kota Sun City, ada banyak senior yang kuat yang menjaganya. Misalnya, penatuaku, yang sangat sakti. Hanli berkata sambil melirik pria tua kurus itu. Mata lelaki tua itu seperti bintang, dan ketika tatapannya tertuju pada Hanli, matanya semakin cerah. Auranya juga naik ke puncaknya, dan dia tidak lagi terlihat tidak berbahaya seperti sebelumnya. Tapi jadi apa? Selama saya bertekad untuk bertarung sampai mati, bahkan jika saya tidak dapat menghancurkan setengah dari Sun City, setidaknya saya dapat menghancurkan setengah dari kota kerajaan Istana Iblis. Ketika itu terjadi, sebagai penguasa Istana Iblis, Pangeran ketiga tidak akan bisa membebaskan dirinya dari kesalahan. Selanjutnya, ketika Pangeran pertama bertanggung jawab atas Istana Iblis, semuanya damai. Baru beberapa tahun berlalu, tetapi Pangeran ketiga telah menghancurkan kota kerajaan. Perbedaan antara keduanya terlalu jelas. Kalau begitu, haha, saya rasa saya tidak perlu mengatakan lebih banyak. Hanli tersenyum acuh tak acuh dan melanjutkan. Ekspresi si Pokong tidak berubah saat mendengar ini, tapi dia tenggelam dalam pikirannya. Adapun apa yang dikatakan Hanli, dia sudah memikirkannya. Dia bahkan tahu bahwa hasilnya pasti bahwa ayah kekaisarannya akan marah dan memindahkannya dari posisinya sebagai ayah kekaisaran, dan si Jingyan pasti akan memanfaatkan situasi untuk bangkit. Dalam hal ini, upaya yang dia lakukan untuk menyingkirkan si Zanfeng hanya akan menguntungkan orang lain. Dia ragu-ragu karena ada satu hal yang dia tidak yakin. Apakah Hanli benar-benar memiliki kemampuan untuk menghancurkan setengah dari kota kerajaan Istana Iblis? Kultivasi Suan orang ini telah jauh melampaui milikku. Mungkin tidak sulit untuk mengalahkannya, tetapi tidak akan mudah untuk membunuhnya. Dia tidak berbohong ketika dia mengatakan bahwa dia dapat menghancurkan setengah dari kota kerajaan Istana Suci. Pada saat ini, suara penatuaku tiba-tiba terdengar di benaknya. Si Pokong terdiam sesaat sebelum dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Awalnya saya ingin merekrut rekan Li dan membangun yayasan yang mulia bersama, tapi sepertinya itu hanya angan-angan di pihak saya. Karena rekan Li begitu ngotot, saya tidak akan memaksa Anda. Namun,
Saya berharap rekan Li akan mematuhi perjanjian dan segera meninggalkan wilayah suci. Tentu saja, tetapi ketika saatnya tiba, aku masih perlu meminjam formasi teleportasi antar alam klanmu, kata Han Li sambil tersenyum. Datanglah ke istana suci besok pagi, rekan Li, dan aku akan mengantarmu pergi. Si Pokong secara alami ingin mengirim Han Li pergi secepat mungkin, jadi dia setuju. Kalau begitu aku harus menyusahkan pangeran ketiga. Karena tidak ada yang lain di sini, silakan pergi. Han Li tersenyum dan benar-benar bertingkah seperti tuan rumah, memerintahkan mereka untuk pergi. Ekspresi si Pokong menegang. Dia mengertakkan gigi dan pergi dengan beberapa orang. Han Li memperhatikan si Pokong dan yang lainnya pergi. Dia dengan hati-hati memindai sekeliling dengan indera ilahinya, dan baru kembali ke aula setelah memastikan bahwa tidak ada kelainan. Di aula, jiwa menangis sedang berbaring di ranjang batu giok di tengah kolam. Tubuhnya yang pendek meringkuk menjadi bola, dan alisnya terjalin erat. Wajahnya dipenuhi rasa sakit. Dengan pikiran, Han Li segera mengirimkan indera ilahinya ke Weeping Soul untuk memeriksa tubuhnya. Setelah beberapa saat, ekspresinya rileks, dan dia diam-diam menghela nafas lega. Meskipun jiwa menangis masih tertidur lelap, auranya telah berubah sedikit. Secara khusus, untaian energi asal yang berkedip-kedip di dantiannya seperti lampu terang di ruangan gelap. Meskipun cahayanya masih lemah, itu sangat hangat. Hualala, suara ombak terdengar dari balik hamparan batu. Han Li berbalik untuk menemukan High Priestess perlahan bangkit dari kolam. Gumpalan asap putih keabu-abuan mengepul dari tubuhnya, dan bau daging hangus tercium dari tubuhnya. Ketika dia melihat wajah Dukun Agung, ekspresinya berubah, dan dia tidak bisa tidak bertanya. "Wajahmu." Dukun Agung mengangkat tangannya dan menyentuh wajahnya. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Bagaimana saya tidak membayar harga untuk menggunakan hukum reinkarnasi untuk mengorek rahasia langit?" Dari leher hingga wajahnya, ada bekas luka hangus. Bekas luka itu dipenuhi nanah yang seperti lahar, dan masih bergelombang. Aura bau dan panas merembes keluar darinya. "Bagaimana dengan bekas luka di tubuhmu?" Han Li mengerutkan kening dan bertanya. "Setiap kali saya membongkar rahasia langit, akan ada bekas luka yang seperti hukuman dari surga. Tidak peduli pil atau obat apa yang saya minum. Seiring waktu, dia menjadi seperti ini, bukan manusia atau hantu." High Priest tertawa getir. Setelah mengatakan itu, dia mengambil segenggam air kolam dan menuangkannya ke luka di wajahnya, menyebabkan semburan asap putih. Han Li segera mengerti mengapa High Priestess menolak untuk menyembuhkan Weeping Soul Beast. Selain pangeran pertama, ini juga salah satu alasannya. Dapat dikatakan bahwa ketika hukuman surgawi semacam ini mencapai tingkat tertentu, maka tidak peduli seberapa tinggi kultivasi seseorang, seseorang mungkin tidak dapat lolos dari kematian. Berdasarkan situasi saat ini, orang di hadapannya sangat dekat dengan ambang itu. "Ini adalah hutang saya kepada High Priest. Jika ada yang kamu butuhkan, selama aku bisa melakukannya, High Priest bisa memberitahuku," kata Han Li setelah hening beberapa saat. "Saya tidak memiliki permintaan apapun untuk saat ini, tetapi jika ada kesempatan di masa depan, saya masih membutuhkan rekan Han untuk membantu saya," kata Grand Priest sambil berjalan keluar dari kolam. "Di masa depan, bantuan apa?" Han Li mengerutkan kening dan bertanya. "Rahasia surga tidak bisa diungkapkan." Grand Priest menggelengkan kepalanya dan berkata. Mata Han Li menyipit. Saat dia hendak bertanya lagi, Weeping Soul Beast tiba-tiba mengeluarkan erangan teredam seolah hendak bangun. "Weeping Soul Beast," Han Li buru-buru memanggil. Namun, tubuh Weeping Soul Beast hanya menyusut lagi, tetapi tidak benar-benar bangun. Sebelumnya, energi asal dalam tubuhnya hilang terlalu lama, sehingga kekuatan indera ilahinya sangat terkuras. Jika Anda tidak menggunakan metode lain untuk membantunya, indera ilahinya akan hilang sekarang,
dan hanya cangkang yang tersisa. Oleh karena itu, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Dia hanya perlu waktu untuk memulihkan diri, dan dia akan bangun sendiri dalam beberapa hari, jelas Grand Priest. Han Li sedikit lega setelah mendengar ini. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, bagaimana Anda akan menjelaskan hal ini kepada pangeran ketiga setelah Anda membantu saya? Dengan mereka berdua sebagai contoh, aku terpaksa membantumu karena aku tidak punya pilihan lain. Jika rekan Taois Han masih merasa ini tidak cukup, maka Anda dapat menyerang lagi dan membuat mereka terlihat lebih sengsara, kata High Priestess sambil tersenyum sambil melirik kedua kultivator yang tidak sadarkan diri di sisi aula. Ketika Han Li mendengar ini, dia tersenyum dan melanjutkan, alangkah baiknya jika pangeran ketiga begitu mudah dibodohi. Terus, sebagai Grand Priest of the Sacred Rache, dia tidak akan bertindak terlalu jauh. Selain itu, dia sepertinya tidak mendapatkan apa-apa dari datang ke sini secara langsung sekarang, jadi apa haknya untuk menyalahkanku? Kata Grand Priest dengan suara serak. Itu benar, Han Li mengangguk. Setelah itu, dia membawa Weeping Soul Beast kembali ke Flower Brand Paradise dan tinggal di sisinya. Keesokan harinya, Weeping Soul Beast masih belum terbangun, tetapi auranya telah pulih, dan Han Li merasa sedikit lebih nyaman. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada pendeta tinggi sebelum berangkat dari aula dan menuju ke Istana Iblis. Namun, tidak lama setelah dia pergi, dia melihat si Pokong dan selusin orang menunggu di luar alun-alun. Han Li melihat sekeliling dan menemukan bahwa selain Penatuaku yang muncul tadi malam, ada 3 kultivator dewa primordial tahap akhir, dan di belakangnya, dan 7 atau 8 tahap menengah dan tahap awal. Dengan ekspresi tenang, Han Li tersenyum dan berkata, mungkinkah pangeran ketiga bermaksud menakut-nakutiku dengan kekuatan yang begitu besar? Kamu salah, rekan Taois Li. Ketika kamu datang ke Ras Suci, kamu adalah tamu terhormat. Sekarang setelah kamu pergi, kami secara alami harus memperlakukan kamu dengan sopan. Si Pokong melambaikan kipas lipatnya dan berkata sambil tersenyum. Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan berdiri di upacara. Han Li tersenyum dan sosoknya tiba-tiba melintas melewati kerumunan dan langsung menuju ke depan. Mata si Pokong sedikit menggelap saat melihat ini. Dia menutup kipas lipatnya dan menjadi orang pertama yang mengejar Han Li. Orang-orang lainnya menjaga jarak darinya dan tertinggal. Rekan Taois Li, apakah sudah terlambat bagiku untuk mengatakan bahwa aku menyesal tidak memilih berteman denganmu di masa lalu? Si Pokong menyusul Han Li dan bertanya, maksudmu ketika aku pertama kali tiba di Sun City atau ketika aku akan memasuki alam kekosongan skala akumulasi? Han Li bertanya sambil tersenyum. Apakah ada perbedaan? Tanya si Pokong. Tidak ada bedanya. Belum terlambat selama sebelum kamu memberiku jimat ledakan ruang. Sayangnya, Yang Mulia tidak tahu cara memutar kembali waktu, jadi Anda tidak perlu menyesalinya. Han Li menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, si Pokong menghela nafas. Han Li mengungkapkan ekspresi ragu-ragu ketika mendengar ini, dan sangat jarang dia tergerak. Dia menghela nafas dan berkata, apakah kalian berdua perlu seperti ini? Si Pokong secara alami tahu bahwa Han Li merujuk padanya dan si Chuan Kong. Sayangnya, ada beberapa rahasia di antara mereka yang tidak bisa diungkapkan kepada orang lain. Jadi, dia hanya menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, jejak kesepian muncul di wajahnya. Han Li tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia melihat ini, dan dia terus maju. Semuanya terbang sampai tiba di sebuah alun-alun di pelataran selatan Istana Iblis, dan kemudian mereka turun. Tatapan Han Li menyapu sekeliling, dan dia melihat sebuah bangunan berbentuk kerucut aneh yang berbentuk seperti puncak menara berdiri tidak jauh di depan. Namun, tidak mungkin untuk mengetahui tingkat puncak menara dari penampilannya. Tubuh puncak menara ditutupi dengan tanda melingkar,
dan mereka terhubung satu sama lain untuk membentuk rangkaian tanda jimat yang sangat rumit. Tanda jimat terhubung ke tanah. Badan puncak menara hanya setinggi beberapa ratus zang, dan pangkal menara mencapai sepertiga dari tingginya. Ada kristal transparan berbentuk berlian yang memantulkan cahaya matahari, dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Mungkinkah ini pagoda penyeberangan luar angkasa yang legendaris? Han Li mengerutkan kening dan bertanya setelah melihatnya sebentar. Rekan Li, jika Anda ingin kembali ke alam surgawi secara langsung, formasi teleportasi biasa tidak akan dapat melakukannya. Anda hanya dapat menggunakan pagoda penyeberangan ruang ini untuk merobek kekosongan dan langsung kembali. Si Pokong mengangguk dan berkata, "Bisakah saya kembali ke alam surgawi beku utara melalui pagoda ini?" Han Li mengangkat alisnya dan bertanya, "Sangat sulit untuk berteleportasi antar alam, dan sumber daya yang dikonsumsinya sangat besar. Selain itu, dengan merobek kekosongan untuk berteleportasi, seseorang hanya dapat mencapai tempat terdekat ke alam tetangga." Si Pokong mencibir. "Di manakah itu?" Han Li bertanya. "Alam surgawi asal emas." Si Pokong meliriknya dan berkata, "Di mana alam surgawi asal emas?" Han Li bertanya dengan cemberut. Meskipun Han Li belum menginjakkan kaki di Golden Origin Celestial Realm, dia tidak terbiasa dengannya. Lagi pula, kuil Jiuyuan dan Gunung Baizuang terletak di alam surga asal emas, dan Jin Tong kemungkinan besar masih ada di sana. Ada beberapa formasi teleportasi di Golden Origin Celestial Realm, seperti kuil Jiuyuan dan Gunung Souyang, tetapi Anda memerlukan tanda sekte untuk berteleportasi ke sana. Jika Anda tidak memilikinya, Anda hanya dapat mengandalkan keberuntungan Anda. Oleh karena itu, Anda dapat diteleportasi secara acak ke tempat manapun di alam surga asal emas. Si Pokong tersenyum. "Ayo pergi." Han Li merenung sejenak dan berkata dengan tegas. Kemudian, dia melangkah maju dan memasuki Space Crossing Pagoda. Alis si Pokong berkerut saat dia menatap sosoknya yang pergi. Setelah memasuki pagoda, Han Li melihat bahwa tanah diukir dengan formasi rune. Di tengah pagoda, terdapat beberapa pilar batu seputih salju yang juga diukir dengan segala jenis rune aneh. Dinding pagoda juga bertatahkan kristal transparan berbentuk intan. Cermin prismatik pada kristal memantulkan lapisan bayangan yang tumpang tindih. Di antara pilar batu seputih salju, ada sebuah platform dengan keliling 10 zang. Di mimbar itu ada relief roh sejati Rahu yang tampak hidup. Seluruh formasi belum diaktifkan, tapi sepertinya ada lapisan cahaya yang mengalir di atasnya. Seperti riak di bawah matahari, cahaya beriak di peron dan memancarkan semburan fluktuasi spasial yang kuat. "Rekan Li, setelah kita berpisah hari ini, kuharap kita tidak bertemu lagi di Sanctuary," kata si Pokong tiba-tiba. Han Li tanpa komitmen tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Yang Mulia. Saya selalu menepati janji." "Itu bagus. Silakan masuk ke formasi." Si Pokong mengangguk dan berkata. Han Li memindai formasi itu lagi dengan perasaan ilahi dan menemukan bahwa detailnya sama dengan apa yang dikatakan imam besar padanya malam sebelumnya. Dia mengangguk dan berjalan. "Rekan Li, jangan khawatir. Pagoda penyeberangan ruang ini sangat berharga. Aku pasti tidak akan berani melakukan apapun untuk itu. Setelah pagoda rusak, tidak ada bedanya dengan menghancurkan setengah dari kota kekaisaran ras suci." Si Pokong tersenyum saat melihat ini. Han Li tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya melirik si Pokong dan memberi isyarat padanya untuk mengaktifkan formasi. Si Pokong tidak mengatakan apa-apa lagi dan melambaikan tangannya. Tetua ras iblis di belakangnya segera menyebar dan datang ke formasi. Mereka duduk bersila dan memejamkan mata untuk membentuk segel. Mereka mulai mengaktifkan Space Crossing Pagoda. Diiringi dengan suara mendengung, seluruh tanah di pagoda sedikit bergetar. Kemudian, platform di tengah pagoda menyala dengan cahaya perak dan menyelimuti Han Li.
Berbagai rune di tanah juga mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Semua kristal berbentuk belah ketupat di pagoda bersinar terang. Seketika, bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dipantulkan dan saling terkait satu sama lain. Itu berubah menjadi cahaya yang sangat menyilaukan. Bahkan jika seseorang menyipitkan mata, mereka tidak berani menatap langsung ke arahnya. Han Li terletak pada titik di mana semua cahaya berkumpul, dan seluruh tubuhnya dibanjiri oleh cahaya, sehingga mustahil untuk melihat tubuhnya dengan jelas. Gumpalan kekuatan spasial yang semakin kuat mulai menyatu menuju pusat cahaya, dan kekuatannya naik ke puncak. Saat formasi hendak diaktifkan, suara si Pokong tiba-tiba terdengar di telinga Han Li. "Aku tidak akan melihatmu lagi, rekan Han."